Oke, kembali lagi dengan saya di video yang kelima. Ini adalah video terakhir untuk materi induksi elektromagnetik. Makanya tolong kalian untuk melihat atau menonton video ini secara berurut ya. Mulai dari induksi elektromagnetis 1 sampai 4, baru yang kelima ini. Gitu ya. Nah, di video ini saya akan membahas tentang aplikasi dari aplikasi penggunaan prinsip elektromagnetik, induksi elektromagnetik. Nah, apa aja sih? Yang pertama, ini aplikasi-aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, yang pertama yaitu tentang dinamo AC. Dinamo AC, kan ada yang namanya dinamo AC sama ada dinamo DC. Apa perbedaannya? Saya pernah menyinggung bahwa perbedaannya itu ada pada cincinnya. Di sini untuk dinamo AC itu cincinnya ada 2. Kalau dinamo DC itu cincinnya cuma 1. Nah, maksudnya gimana? Ini di sini kan ada magnet. Cara kerjanya, lihat sini. Cara kerjanya itu di sini ada magnet. Kalau ada 2 magnet seperti ini, berarti di antara 2 magnet ini terdapat apa? Garis-garis gaya magnet. Terdapat garis-garis gaya magnet. Kemudian di sini ada yang namanya penghantar yang terbuat dari bahan-bahan konduktor. Kemudian jika digerakkan, maka garis-garis gaya magnet itu akan terpotong. Kalau misalnya si garis-garis magnet ini secara horizontal, nah ketika si penghantar ini berada pada posisi tegak lurus dengan garis-garis gaya magnet, maka pada penghantar ini akan teraliri listrik atau terbangkit listrik. Jadi kalau misalnya ini kan dalam keadaan horizontal, sedangkan si garis-garis magnet juga dalam keadaan horizontal, maka tidak ada listrik yang mengalir pada penghantar ini. Tapi ketika dia dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan ini di bawah, ini di atas, maka si penghantar ini berada pada tegak lurus dengan garis-garis gaya magnet. Nah, pada keadaan ini arus listrik itu pada keadaan seperti ini arus listrik terbangkit pada penghantar ini. Otomatis penghantar ini mengandung arus listrik yang dialirkan ke cincin ini. Misalnya kaki yang ini terhubung dengan cincin yang ini, yang pertama, maka dia mengalir ke sini. Dan ketika dia dan kaki yang ini terhubung dengan cincin yang satunya, ketika dia sudah teraliri arus listrik, dia akan mengalirkannya ke sini. Jadi dari sini juga ada, dari sini juga ada. Jadi kalau misalnya kaki yang ini, misalnya di atas nih. Kalau di atas berarti dia, kalau digambarkan dengan gelombang, berarti dia ada di sini titiknya. Gitu. Dan ini kumparan yang penghantar yang berada di bawah, berarti kalau di bawah berarti dia ada di puncak sini gitu. Kalau misalnya dia dalam keadaan tegak lurus seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya dinamo DC. Nah, perbedaannya terlihat kan, kalau tadi ada 2 cincin, sekarang 1 cincin, yang mana kedua kakinya itu terhubung dengan 1 cincin. Makanya kalau misalnya dia itu ada di atas, ini ada di bawah, jadi listriknya cuma ngalirnya dari sini aja. Misalnya ini listriknya yang positif, berarti dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi kalau AC tadi kan dari sini juga ada, dari sini juga ada. Nah, kalau ini enggak, hanya satu arah aja. Berarti kalau listriknya itu mengalir dari sini, ya udah dari sini ke sini, udah sampai sini aja. Terus dari sini mengalir lagi dari sini ke sini gitu, dan seterusnya. Jadi tidak ada listrik yang mengalir satu sama lain kayak gitu ya. Next yaitu ada yang namanya dinamo sepeda. Kalau dinamo sepeda, dinamo sepeda itu ditandai dengan adanya inti besi, kemudian dililiti oleh bahan konduktor, misalnya ini kawat. Nah, ini kan menjadi kumparan. Kemudian di sini ada magnet. Seperti tadi, cara membangkitkan magnet. Cara membangkitkan magnet itu kan ada dengan cara masuk keluar atau dengan cara memutar si magnetnya. Maka di sini akan terbangkit listrik. Kalau di sini terbangkit listrik, maka akan mengalir ke penghantar ini dan menyalakan lampunya.
kayak gitu. Semakin cepat dia memutar, maka semakin besar GGL yang terinduksi atau terbangkit. Selanjutnya ada yang namanya transformator. Nah, transformator biasa kita menyebutnya itu trafo. Nah, saya mau menjelaskan dulu tentang transformator. Transformator itu bagian-bagiannya ada apa aja sih? Nah, di sini menggunakan prinsip induktansi bersama. Ya, di sini ada lilitan. Di sini ada yang namanya lilitan primer, kemudian di sini ada juga lilitan sekunder. Nah, di sini ada apa? Lilitan primer, di sini ada lilitan sekunder. Di sini lilitannya sudah terhubung dengan arus listrik. Yang ini ingin menginduksi dari sini nih. Jadi gimana caranya? Nah, ini bagian-bagian dari trafo. Saya menyebutnya trafo aja ya. Kalau transformator kepanjangan, tapi sama aja kok itu. Nah, ini dalam realnya seperti ini, tapi kalau dalam bentuk simbol seperti ini jadinya. Gitu. Nah, jenis trafo itu ada dua, yaitu ada yang namanya trafo jenis step up dan yang kedua yaitu step down. Kalau jenis trafo step up itu berguna untuk apa? Kan fungsi dari transformator itu adalah menaikkan atau menurunkan tegangan. Namanya juga trafo step up, berarti fungsinya untuk menaikkan tegangan. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, ciri-cirinya itu kalau ini N, ini NS, ini NP. Kalau N itu tadi apa? Jumlah lilitan. Kalau S berarti sekunder. Ini berarti primer. Kalau NP berarti primer, berarti jumlah lilitan primer. Ciri-ciri yang pertama, jumlah lilitan sekunder itu lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Perhatikan di sini, ini jumlah lilitan primer, ini jumlah lilitan sekunder. Jumlah lilitan primer itu lebih sedikit daripada jumlah lilitan pada sekunder. Makanya ciri yang pertama itu sekunder. Lilitan sekundernya itu lebih banyak daripada lilitan primernya. Kemudian tegangan sekunder itu lebih besar daripada tegangan primer. Ini tegangan dari sumber nih, misalnya dari colokan. Nah, itu misalnya 220 volt. Nah, di sini namanya juga mau menaikkan tegangan, berarti yang tegangan ini harus lebih dari 220 volt kayak gitu. Nah, terus untuk arusnya itu kebalikan. Kalau tadi selalu sekunder yang besar, tapi sekarang untuk arus itu arus yang di sekunder itu lebih kecil daripada yang di primer kayak gitu ya. Nah, untuk yang kedua, jenis trafo yang kedua yaitu trafo step down. Trafo step down berarti berfungsi untuk apa? Namanya juga trafo step down. Kalau step down berarti berfungsi untuk menurunkan tegangan ya. Contohnya, ciri-cirinya apa? Yaitu yang pertama, jumlah lilitan sekunder itu lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer. Coba perhatikan sini, jumlah lilitan sekunder itu lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer ya. Jadi namanya juga untuk menurunkan, berarti si ininya harus lebih sedikit. Begitu pula dengan tegangan. Tegangan di sini misalnya 220 volt. Nah, namanya juga mau diturunkan, berarti ini harus lebih kecil daripada si primer. Jadi ini misalnya ini 220 yang PV-nya, tegangan primernya, berarti yang ininya misalnya 110 volt kayak gitu. Terus untuk arusnya gimana? Untuk arusnya arus yang sekunder ini lebih besar daripada arus yang si primer kayak gitu. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya ada yang namanya persamaan transformator atau rumus-rumus untuk trafo. Pada transformator, jumlah lilitan transformator sebanding dengan tegangannya. Nah, di sini dikatakan bahwa NP per NS. Jadi jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder itu sebanding dengan tegangan primer per
tegangan sekunder. Jadi ingat-ingat ya rumus ini. Kemudian ada yang namanya transformator ideal. Untuk rumus energinya nih, rumus energinya kayak gimana sih? Nah, untuk rumus energinya kalau dalam listrik biasa itu kan ada V dikali I dikali T. Nah, ini kan ada dua kumparan, ada yang kumparan primer sama kumparan sekunder. Nah, mereka itu rumusnya sama, hanya berbedanya primer sama sekundernya, tapi dalam waktunya itu sama aja kayak gitu, makanya bisa dicoret gitu. Jadi yang tersisa itu adalah tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan arus sekunder per arus primer. Jadi kalau yang ini mah kalau yang untuk rumus ini yang atas primer sebanding dengan primer, sekunder dengan sekunder. Tapi untuk yang energi itu tegangan primer sebanding dengan arus sekunder, tegangan sekunder sebanding dengan arus primer, seperti itu. Paham ya sampai sini? Nah, untuk contoh misalnya sebuah trafo memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 6.000 dan 200. Jika kumparan primer trafo diberi tegangan 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan trafo adalah, nah kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Di sini adalah jumlah lilitan primer, berarti ini adalah NP. Yang ini adalah jumlah lilitan sekunder, berarti ini NS. Terus jika kumparan primer trafo diberi tegangan, berarti ini tegangan apa? Tegangan VP, karena ini tegangan primer. Berapa? VP-nya 240, maka tegangan yang dihasilkan, berarti tegangan yang dihasilkan itu adalah tegangan sekunder. Berarti yang dicari itu adalah tegangan sekunder ini. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus. Hasilnya berapa tegangan sekundernya? Yaitu 8 volt. Berarti ini termasuk trafo apa? Yang tadinya tegangannya 240 menjadi tegangan sekundernya itu 8 volt. Berarti ini adalah trafo jenis step down. Gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya ada yang namanya efisiensi. Nah, sebenarnya trafo yang digunakan itu efisien gak sih gitu? Apakah penurunnya itu terlalu turun banget atau enggak kayak gitu? Kita juga harus mengetahui. Dan yang paling baik itu trafo itu bekerja normal atau efisiennya itu trafo itu bekerja 100% kayak gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa efisiensi transformator adalah perbandingan energi yang keluar dari transformator dengan energi yang masuk pada transformator kayak gitu. Jadi harus sebanding lah, sebanding antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, ini tergantung dari yang diketahui di soalnya. Misalnya di soalnya itu diketahui energinya, energi sekunder sama energi primernya. Jadi kalian pakai rumus yang ini. Untuk yang ini, untuk yang ini jika diketahui apa coba? Jika diketahui daya. Kalau di soalnya diketahui daya, berarti ada daya sekunder sama daya primer, maka pakai rumus yang ini. Kalau yang ini jika diketahui tegangan sama arus kayak gitu. Coba paham ya? Kemudian, nah di sini ada aplikasi lagi, satu lagi. Di sini penggunaan trafo pada transmisi energi listrik jarak jauh. Jadi ini sebenarnya pelajaran untuk anak-anak instalasi, tapi kalian gak apa-apa dikasih aja. Nah, apa namanya? Di sini, lihat di sini penggunaan trafo pada transmisi energi listrik jarak jauh. Saya sudah pernah menyinggungkan bahwa listrik itu dibangkitkan di pembangkit atau PLTA. PLTA, ada PLTS, ada PLT, apa lagi ya? PLTD, banyak deh pokoknya pembangkit. Nah, di sini saya mencontohkan tentang PLTA. PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga air. Di sini ada gambar air, berarti dia PLTA. Nah, gimana cara kerjanya? Air terjun ini digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin ini akan menggerakkan si kumparan atau si penghantar agar dia memotong garis-garis flux magnet yang ada pada generator. Generator ini isinya ada magnet sama ada kumparan. Nah, kalau kumparannya itu digerakkan, maka
maka kumparan tadinya berupa energi mekanik atau energi gerak berubah menjadi energi listrik gitu. Kan tadi gerakannya dari si turbin dari si air ini menggerakkan turbin, kemudian merubah dari energi gerak menjadi energi listrik, kemudian dialirkan kemana? Ke trafo. Misalnya dalam si generator ini menghasilkan tegangan 10.000 volt dengan dayanya berapa? 30 megawatt atau 30 juta watt gitu ya. Misalnya nih tegangannya 10.000 volt. Nah, ketika dia akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan atau ke rumah-rumah atau ke gedung-gedung, itu harus diapakan dulu, harus dinaikkan dulu karena kita akan mengalirkan gitu ya. Nah, menggunakan apa? Trafo step up menjadi berapa? 150.000, yang tadinya cuma 10.000 menjadi 150.000 volt gitu ya. Dia dialirkan melalui garis-garis ini nih. Nah, ini namanya sutet. Sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi, kemudian disalurkan menuju di gardu distribusi. Gardu distribusi ini gunanya untuk apa? Untuk sebagai pangkalan. Kalau ini mas terminal, ini terminal untuk ke Bandung, ini terminal untuk ke Jakarta misalnya kayak gitu ya. Nah, trafo di sini terdapat trafo untuk apa? Trafo step down. Nah, kalau yang tadi mah ini kan jarak jauh ya, ini kan jauh, makanya dia harus dinaikkan dulu tegangannya. Kalau yang ini tuh sudah ada di trafo deket-deket perumahan, deket-deket gedung-gedung, deket-deket perusahaan, makanya dia diturunkan menjadi berapa? 20 kilovolt menggunakan trafo step down. Yang ini itu gardu induk, kalau yang ini tuh gardu distribusi kalau udah nyampe sini. Nah, kalau udah nyampe di gardu distribusi itu diturunkan lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaannya, kebutuhan gedungnya, jadi kebutuhan dari masing-masing konsumen. Misalnya gedung ini hanya butuh 15.000 volt, ya udah berarti diturunkan lagi menjadi 15.000 volt gitu. Nah, setelah itu ada juga yang disalurkan ke rumah-rumah. Nah, kalau ke rumah-rumah itu biasanya dia diturunkan di trafo yang ada pada tiang listrik. Kalau lihat kan, coba perhatikan di tiang listrik itu ada trafo step down namanya. Itu untuk menurunkan tegangan yang tadinya misalnya 20 kilovolt menjadi 220 volt aja. Karena rumah-rumah itu umumnya menggunakan tegangan 220 volt. Seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Selanjutnya transmisi. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa transmisi energi listrik jarak jauh. Kalau tadi kan daya yang dihasilkan itu kan 30 megawatt dan tegangan yang keluar dari generator itu adalah 10.000 volt. Nah, akan ditransmisikan atau misalnya apa sih namanya, di jalur kawatnya itu yang tadi garis-garis itu memiliki hambatan atau R-nya itu berapa? 10 ohm. Nah, maka kita bisa menentukan berapa sih tegangan yang mengalir pada kawat itu, berapa sih arus yang mengalir pada kawat itu, berapa sih daya yang hilang pada pada perjalanan si arus listrik itu. Jadi ketika ini nih, coba saya. Nah, ketika ini dia akan mengalir ya ke sini. Nah, mengalir ke sini nih lewat yang garis-garis ini. Nah, di sini itu yang mengalirnya siapa? Arus listrik dengan membawa daya 30 megawatt dan tegangan yang udah menjadi 150 kilovolt. Itu dia dibawa ke sini. Ada daya yang hilang, ada tegangannya itu menjadi sedikit. Jadi makanya kita hitung dulu kayak gitu. Dihitung ada berapa sih daya yang hilang, ada berapa sih arus listrik yang mengalir ke sini tuh kayak gitu. Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara, nah, kalau misalnya kita menggunakan yang 10.000 volt, maka daya yang hilangnya itu sebesar berapa? 90 megawatt. Ya, ini daya yang hilangnya 90 megawatt. Sedangkan daya yang apa sih? Ini yang mengalirnya itu adalah 3000 ampere kayak gitu. Besar banget kan 3000 ampere. Nah, kalau misalnya
kita menggunakan 150.000 volt, maka daya yang hilangnya itu cuma 0,4 megawatt kayak gitu daya yang hilangnya, maka lebih sedikit daripada yang ini kayak gitu. Makanya harus dinaikkan dulu agar dayanya itu tidak habis di jalan kayak gitu. Untuk yang terakhir, kalian silahkan kerjakan latihan ini ya. Kalian buat resume dari video 1 sampai video 5, kemudian kerjakan latihannya, kemudian hasil resume dan hasil pengerjaan latihan ini kalian fotokan dan kirimkan di Google Classroom. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di Google Classroom-nya, insya Allah akan saya jawab gitu, dan pasti saya akan jawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.